agar mereka dapat membunuh Yesus, menangkap Yesus. Mana buktinya? Nubuat itu bahwa adalah untuk dosa-dosa waris, nebus dosa kita. Dalam bilur-bilurnya kita telah dianu dan anunya di ininya na anunya. Bullshit, penipu. Ini bukti kitab sendiri. Makanya saya katakan Kristen itu musuh terberatnya itu Bible, karena Bible akan memuntahkan faktor kebenaran. Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka ingin membunuh karena dengki iri, cemburu kepada kebenaran Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan Yesus bisa bermukjizat, Yesus bisa begini begono, tapi Yesus tidak mampu membebaskan kita dari tekanan Romawi. Justru ini ancaman. Kalau Yesus dibiarkan hidup, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Untuk itulah kita harus bunuh Yesus, bagaimanapun caranya. Maka mulailah mereka melakukan kesaksian palsu. Coba Anda baca Matius 26 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Mereka imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat agar bisa membunuh Yesus. Kan kasihan, kalian tertipu sudah 2000 tahun lamanya. Bersyukur kalau saudara itu tidak terlalu mendalami, tidak sering makan doktrin. Bersyukur ada kesempatan Anda untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Coba Anda baca lagi di dalam Markus 14. Markus berapa itu? Markus 1 nomor 14 kali ya. Ada yang ingat enggak teman-teman? Markus 1 nomor 14 ada nggak yang bisa bacakan saya? Bentar. Markus 1:14 itu bunyinya... Markus 14 nomor 1 kali, Dek. Markus 14, sorry. 14:1 ya. Iya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tuh, itu fakta. Mereka melakukan tipu muslihat. Untuk apa ada tipu muslihat? Kalau sudah ada nubuat. Itu yang pertama. Kedua, untuk apa Yesus keberatan di dalam Yohanes 8? Kalau memang dia sudah dinubuatkan kemudian untuk mati di atas tiang salib. Coba baca di Yohanes 8 itu. Sangat menyakitkan. Kalau orang Kristen ini mencoba untuk menapaki kitab mereka dengan akal, mereka akan sadar betapa selama ini mereka ditipu dan diperbodoh oleh gereja. Apa kata Yesus di Matius 8 nomor 37? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh di dalam kamu. Artinya, siapapun yang berusaha membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Nah sekarang, kalau Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus, berarti Yesus salah dengan mengatakan kamu ingin membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Harusnya Yesus mengatakan kamu ingin membunuh aku karena firmanku berada di dalam dadamu, yaitu firmanku di Yesaya 53 berada dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuh aku. Tapi faktanya kamu ingin membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat di Bapa, itulah yang kukatakan. Yang demikian yang kamu perbuat itu tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari Bapakmu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Lalu kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhanku. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Tapi mengapa kau ingin membunuh aku? Harusnya orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu mengatakan, ya karena kami ingin nubuat Yesaya 53 itu digenapi. Coba sedikit waras, kenapa? Gunakan akal sedikit aja. Sedikit aja gunakan akal. Bahwa ternyata benar-benar penyaliban itu tidak didukung oleh Yesus, tidak didukung oleh Tuhannya Yesus. Coba lihat Yohanes 6 nomor 70, terguncang.
Kabur. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini muridku, dan satu di antaramu adalah setan. Nah, setan ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut setan? Karena dia pengkhianat. Kenapa kalau dia berkhianat? Demi apa? Karena dia disuap. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, yang makan suap itulah yang dikutuk. Berarti yang mati digantung di atas tiang salib itu siapa? Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, penyaliban itu didasarkan atas kedengkian, iri hati, cemburu daripada orang-orang Yahudi. Ini seirama tindakan mereka yang benci, dengki, iri, cemburu kepada Yesus dengan pernyataan Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan pembunuhan yang dilakukan ini, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, itu adalah pembunuhan yang diasaskan atas kedengkian, kebencian, bukan atas perintah Tuhan, tapi justru melanggar perintah Tuhan. Oke? Nah, jadi dengan demikian, ketika kita lihat Yohanes 8, pembelaan Yesus terhadap dirinya yang ingin dibunuh, dan juga Yohanes 11, kelakuan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, dan Matius 26 serta Matius 27 yang menguatkan kemudian bahwa mereka dengki, mereka kemudian iri, mereka cemburu, mereka melakukan saksi palsu dan seterusnya untuk membunuh Yesus, ternyata berakhir kepada iman kepada penyaliban. Tanpa penyaliban, Kristen hilang di muka bumi ini. Sedangkan penyaliban ini adalah prakarsa iblis. Penyaliban ini adalah rekayasa iblis. Penyaliban ini adalah bukti kesesatan daripada orang Yahudi, penolakan Yahudi kepada Yesus. Artinya, Kristen mengatakan diri mereka sebagai agama yang berasal dari salib. Dengan kata lain, Kristen telah menjerumuskan diri mereka dengan menggunakan simbol iblis, yaitu simbol salib. Satu-satunya agama yang menjadikan simbol pembantaian terhadap Tuhannya sendiri hanya Kristen. Salib itu bukan simbol kasih. Salib itu adalah simbol keangkar murkaan kemudian orang-orang Yahudi terhadap Yesus, berakhir kepada pembunuhan. Jadi salib itu adalah rekayasa iblis. Salib itu adalah simbol pembunuhan yang dilakukan secara kejam oleh orang-orang Yahudi, orang Roma, yang dilakukan atas perintah Yahudi kepada seorang yang bernama Yesus. Tapi alhasil Tuhan menggagalkan. Yang disalib adalah pengkhianat, yang disalib pemakan suap, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Dan Nabi Isa, Yesus itu terangkat ke atas langit tanpa sedikit pun mengalami pembantaian. Berarti selama ini yang mereka imani adalah Yesus palsu. Makanya simbol yang mereka gunakan simbol salib, dengan percaya diri mereka kemudian menyimpan salib di leher, digantung di leher, untung bukan 3 kilogram beratnya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut setan. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien. Izin menyapa, Gurunda. Iya. Bang Oni, Kak Empau, selamat malam. Selamat malam. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Ya, ada mau ditanggapi, Bang, tentang penyaliban tadi? Silakan, Bang Empau. Menurut saya penyaliban itu ada, cuman ada kitab yang membantah itu. Sejarah dunia menceritakan ada penyaliban. Terus ada kitab dari mafia dari Arab, kok bisa-bisanya mengatakan tidak ada penyaliban. Itu saja. Oke. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157 mengatakan ada penyaliban. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salab. Ada penyaliban, ada. Siapa itu? Nah, kalau ditanya siapa yang disalibkan, bukan Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Ya, penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Siapa?
Nah, bisa jadi dia itu adalah si Tukul, si Bom-Bom, si Lipin, CP, atau siapapun itu. Yang pasti bukan Nabi Isa alaihi salam. Yang disalib itu berdasarkan Bible adalah orang yang terkutuk. Nah, Nabi Isa tidak terkutuk, itu sudah pasti. Yesus juga bukan orang terkutuk. Nah, sekarang siapa yang terkutuk? Bisa Anda buktikan? Yang terkutuk itu siapa? Yesus. Hah? Yesus. Yesus. Bukan orang-orang yang terkutuk. Di mana dalilnya? Di mana dalil? Sejarah menceritakan ada penyaliban Yesus disalibkan. Yes, memang ada sejarah. Ya, tapi Al-Quran Ada sejarah. Al-Quran mengatakan penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu orang terkutuk. Betul? Iya, untuk menghentikan orang terkutuk, Yesus yang jadi terkutuk. Bukan. Saya tanya dulu. Ya, yang disalib di atas tiang salib. Yang disalib itu orang terkutuk. Betul? Menggantikan orang terkutuk, ya. Di mana ada orang menggantikan orang terkutuk? Tidak ada konsep itu. Tolong tunjukkan di mana orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin supaya dosa-dosanya digantikan. Coba tunjukkan ke saya. Yohanes 11 sudah kubacakan. Penyaliban mau diadakan terhadap Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tak ada dosa. Bukan karena dosa, nggak ada cerita. Itu cerita yang dibangun kemudian oleh gereja barat. Coba tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya? Coba. Al-Quran masalah menceritakan seperti itu, tapi nggak tahu siapa Jangan itu. kamu bahas Quran. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus itu pernah terkutuk. Apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Orang-orang yang terkutuk. Ya, untuk menghentikan orang yang terkutuk, dia harus itu menurut ente. Coba Anda tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya kalian ingin menyalib Yesus? Apa jawaban orang Yahudi? Apa jawaban orang Yahudi? Apa itu? Yohanes 11:49, kami ingin menyalib Yesus karena kami tidak ingin tempat suci kami dan bangsa kami dirampas oleh orang Romawi. Itu jawabannya orang Yahudi. Nah, sekarang dari mana Kristen mendapat jawaban bahwa penyaliban itu terjadi demi untuk menebus dosa-dosa kami? Itu dapat dari mana itu jawabannya? Hei, orang Yahudi ditanya, wahai orang Yahudi, ya paman, kenapa engkau ingin menyalib Yesus? Karena kami tidak ingin orang Roma datang merampas tempat suci kami dan tempat suci dan bangsa kami. Yohanes 11 nomor 48-49. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, wahai orang Kristen, ya paman, kenapa Yesus itu disalib menurut kalian? Karena nebus dosa-dosa kami. Itu dalilnya di mana kau dapat? Siapa yang ngajarin dalilnya itu? Kristen, ya paman, di mana dalilnya Yesus itu mau dibunuh karena untuk nebus dosa-dosa orang-orang kafir Romawi Yunani memakan babi? Di mana kalian dapat jawabannya? Yesus harus dibunuh, paman, karena dosa-dosa kami, paman. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa sapi, harus ditebus dengan matinya Yesus di tiang salib. Di mana itu dalilnya? Ilmu dari mana kalian dapatkan itu? Ya suka-suka kami dong. Oh ya sudahlah kalau gitu. Jadi nggak ada itu alasan orang Yahudi berkongko-kongko, imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi, ya berkongko mereka lengkap dengan imam besarnya berkongko membunuh Yesus. Itu disebabkan karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Baca Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 53. Itu baru dalil. Kristen ditanya, oh Kristen, ya paman, apa alasannya Yesus disalib? Karena ingin menebus dosa-dosa kami, Bang Suma. Parah kali. Dari ilmu dari mana itu? Hah? Di mana kalian dapat ilmu? Dengar orang ngomong masalahnya. Iya, sekarang Anda tunjukkan. Oke. Ini saatnya. Tolong tunjukkan latar belakang pembunuhan terhadap Yesus yang dilakukan oleh orang Yahudi. Apa alasan orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Jawab. Saya tunggu.
Menurut Al-Quran alasannya apa? 3 jam saya tunggu. 3 jam. Menurut Silakan. Al-Quran alasannya apa? Alasannya karena mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu. Nah sekarang alasannya, Ingkar apa? alasannya, Apa? Ingkarannya apa? alasannya orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Silakan. 3 jam. Yang lain diam. 1, 2, 3. Jawab. Halo. Kamu takut sekali membaca Al-Quran. Takut sekali. Bang Juma mau Kamu tahu takut apa sekali alasan membaca orang Yahudi Al-Quran. menyalibkan Ya, Yesus? ini yang di bawah ini yang double kosong nggak usah yang tahu. Apa alasannya? Al-Quran menjelaskan pengingkaran demi pengingkaran terhadap ayatnya? Nabi Isa. Gimana Al-Baqarah ayatnya? ayat 30 dan seterusnya. Alasan dibunuh itu? Ya, karena mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Baca itu. Kenapa Baca kamu ayatnya. larinya ke Al-Quran? Hei, Bahlul, Kan kamu kenapa lari takut, ke kamu Al-Quran? takut. Kenapa Kamu takut takut? baca Al-Quran. Kenapa takut? Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran tidak disalibkan. Kenapa cari alasan di sana? Hah? Tidak disalibkan Nabi Isaku di Al-Quran. Yang Anda harus bertanggungjawabkan, Yesusmu yang kau katakan mati terkutuk itu disalib. Pertanyaan saya, apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Tuhanmu? Jawabanmu Kamu apa? hanya mau bertanya, takut ditanya. Saya sudah menjawab tadi. Manusia Nggak ada manusia jawaban pelupa, itu, no. nggak ada jawaban. Sudah kau turun, karena telingamu tidak mendengar. Turun. Kau ke gereja sana. Kau coli aja itu nonotnya pendetamu, biar otakmu waras. Aku udah jawab. Nabi Isa tidak disalibkan. Ngapain kau cari apa alasannya? Karena orang Yahudi ingkar terhadap kenabian Nabi Isa. Sekarang tugasmu. Nabi Isa, Yesus itu disalib, apa latar belakangnya? Jawab. Dan latar belakangnya Bang Suma, ya. Karena kami Kristen memiliki banyak dosa dan dosa kami ini harus dihapuskan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa itu mainukana? Maka Yesus harus menebus dosa-dosa kami. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa tante, memperkosa janda-janda, membunuh orang, membunuh semuanya. Itu harus ditanggung kepada Yesus. Tuyul, mana ada latar belakang kayak begitu? Kristen itu adalah kelompok baru di luar Yahudi. Pada saat tragedi pembunuhan penyaliban terhadap Yesus, upaya-upaya itu tidak ada orang Kristen di situ. Gak ada. Muncul kemudian, oh, Yesus itu dibunuh loh. Iya, kenapa emang? Kenapa dia dibunuh? Karena dosa-dosa kami. Pingin rasanya kupukul wajahmu dengan pantat panci. Enak kali kau ngomong. Enak kali kau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau curi ayamnya tetanggamu, kau bawa ayam itu masuk ke dalam kamarmu, kau perkosa dia sampai ayamnya bunyi kambing. Untuk dosa-dosa kau itu kau kasih ke Yesus. Mana dalilnya? Hah? Di mana kau dapat dalil? Ada enggak? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Mana dalilnya? Cupu. Yang kita tanya, latar belakang Yesus dieksekusi mati itu apa? Yang tahu siapa? Kristen? Enggak. Kristen itu agama di luar Yahudi. Yang tahu adalah tuan rumah. Siapa itu? Yahudi. Tanya kepada Yahudi. Halo Bang Juma. Gimana kita mau tahu, bos? Ya tanya di dalam Bibelmu, ada nggak transaksi penyerahan kepada Yesus, kepada orang Romawi Yesus ini? Ada nggak? Ada. Apa yang melatar belakangi Yesus diserahkan? Ada. Apa itu? Mereka dengki, mereka iri. Kenapa dengki? Kenapa iri? Mereka takut kalau banyak yang percaya kepada Yesus, orang Roma akan datang merampas bangsa mereka dan tempat suci mereka. Oh, itu alasannya. Iya. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Jadi dosa waris itu tak ada. Itu dibuat-buat oleh gereja. Sampai kapan sih saudara-saudara saya ini bisa waras? Halo Bang Juma. Halo dari tadi juga halo terus. Abang tahu nggak itu yang Banyak dia nggak dengerin. di atas salib Tuhan Yesus itu tahu nggak apa tulisannya? Apa tulisannya? Inri. Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Apa artinya? Raja orang Yahudi. Apa? Yesus raja orang Yahudi. Oh, jadi orang Yahudi membunuh rajanya gitu? Nah, jadi gini, kan abang nanya kenapa Tuhan Yesus disalibkan kan? Ya, kenapa disalibkan? Karena dia raja. Bukan, karena dia mau menunjukkan identitasnya keilahiannya
Dan Ya. orang Yahudi nggak percaya kan itu sama kayak orang- Kacau. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Lah, Karena abang dia pernah adalah baca Alkitab atau enggak? Coba tunjukkan dalilnya. Justru karena saya pernah membaca, maka saya minta. Abang membaca Karena saya Alkitab hanya ingin mencari kesalahan, maka yang akan abang ketemukan itu semua kesalahan. Oke, kalau begitu Anda membaca Bible karena ingin menemukan kebenarannya. Tunjukkan Jelas. kebenaran itu. Mana? Abang baca Loh. sendiri itu Alkitab. Loh, Abang- loh, 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 loh. Saya membaca Bible, Anda tuduh untuk menunjukkan kesalahan. Anda Jelas. membaca Bible untuk menunjukkan kebenaran. Jelas. Mana? Tunjukkan Abang kebenaran salah itu. satu Tunjukkan, dari tunjukkan, orang tunjukkan, Yahudi yang tunjukkan, tunjukkan. Tunjukkan kebenaran itu. Abang Tunjukkan. salah satu dari orang Tunjukkan Yahudi kebenaran itu. yang menyuruh salibkan Yesus, dan itu Ya, mana? asalnya abang Apa dasarnya mereka mau menyalibkan Yesus? karena Yesus mau mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau Orang begitu Yahudi berarti tidak Yesus akan Tuhan. menerima itu. Kalau begitu berarti Yesus Tuhan. Jelas Tuhan Nah, Yesus. terus kenapa dia mati kalau dia Tuhan? Harusnya begitu dia digantung sampai 60 tahun, 600 tahun, 2000 tahun dia nggak mati-mati. Karena Tuhan itu tidak mungkin mati. Nah, Ayo. Kenapa dia baru 3 jam, baru minum anggur seteguk, mati? Harusnya Yesus ketika digantung di atas pohon, tidak mati-mati sampai hari ini. Barulah kita bilang, oh betul Yesus itu Tuhan. Masa digantung selama 2000 tahun nggak mati-mati? Ini pasti Tuhan ini. Faktanya apa? Minum anggur, mati dia. tapi Tuhan Yohanes Yesus 19 minum racun, bang. Nggak diracuni, Yohanes Tuhan Yesus 19 mati, bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati minum racun, bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati makan racun, bang. Yohanes 19 nomor Yesus 30. tidak mati minum racun. Yohanes 19 nomor Yesus 30. tidak mati minum racun, bang. Yohanes 19 nomor 30. Baca. Haus. Yesus tidak mati minum racun. Paman. Baca dulu. Haus. Baca. Paman haus. Ketika Yesus mereka tidak mendengarkan mati minum Yesus, racun, Bang. dengar ketika Kalau seandainya mereka dia mati minum racun, aku tidak akan mengakui dia, dengarkan Bang. saudara, dengarkan, Bacain aja, baca. Jangan bikin kacau Komal ini ya. Jangan bikin kacau. Yesus ketika Saat mengatakan Anda mau kalah di situ Anda Ke- bilang kacau. Otak Ke- kau. Baca 19 dari kitab Yohanes nomor 30. Yesus minum anggur. Yesus minum anggur lalu mati. Saya bacain dah. Saya bacain baca, ya. baca Bang Handi. Dengarkan baik-baik. Tutup mulutmu, dengarkan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, maka katalah ia sudah selesai. Lalu Matilah menundukkan dia. kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Oh, salah, itu perjanjian lama, itu terjemahan baru. Yang Ya. lama dong, yang Oh, lama iya, dong iya. baca. Ya, itu sama. Itu diedit-edit itu supaya Ini sopan kalau sedikit. Taurat Coba ngomong baca. kayak gitu. Diam dulu. Jangan kau bikin kacau Komal kita. Sabar, pertanyaanmu boleh nanti 1000 pertanyaan. Dengar dulu Bang Handi, baca Bang Handi. Iya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia udah selesai. Mati. Weh, Udah. diam kau dulu dong pala. Jangan Pakai kau kolok, bikin ajaran sesat, Bang. Ini dalilmu mau dibacakan, Kablam Mats. Dengar dulu ini. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata sudah selesai. Gimana sih ini? Ia menundukkan Kebanyakan makan kepalanya dan anjing meninggal. kau. Kebanyakan makan anjing kau, menggonggong terus. Dibilangi anjing kau marah nanti. Baca Bang Andi. Ya, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Itu membuktikan dirinya bukan Tuhan. Keracunan anggur, mati dia. Kau bilang lagi kita menghujat, dalil ada Bung. Ya, makanya Kristen itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berpikir. Kalau orang Kristen berpikir, mereka akan meninggalkan Kristen. Tidak mungkin mau di Kristen. Masa ada Tuhan mati keracunan? Masuk akal nggak Tuhan mati keracunan? Masuk akal? Enggak. Ya, silakan. Biar nggak apa-apa, yang penting saya tidak Kristen. Sebodoh-bodohnya saya, sebodoh-bodohnya saya, biarlah saya bodoh, yang penting saya bukan Kristen. Oke? Saya boleh bodoh, paling bodoh di antara semua umat Islam, yang penting saya mati bukan dalam keadaan Kristen. Itu aja, selesai. Sepintar-pintarmu, tapi kalau kau masih Kristen,
Hewan masih lebih bermartabat daripada kau. Ngerti kau? Seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing membunuh Tuhannya untuk dia sembah. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi membunuh Tuhannya lalu dia sembah. Tapi sekristen, sepintar-pintarnya Kristen, hanya Kristen yang membunuh Tuhannya untuk dia sembah. Masih mau kau datang besok? Diam. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menuhankan monyet. Nah, itu dia makanya. Biarlah aku bodoh, yang penting aku bukan Kristen. Ayo, yang baru naik monggo. Diam. Stop. Orang setiap mau ketawa disuruh diam, gimana sih? Orang belum puas ketawa.